mulai kebun sari, karena ini semuanya mikrofon panjenengan kita mute. Nanti kalau memang sudah connect langsung lambaikan tangan gini aja nggih. Kebun sari, sampun siap nggih. Kemudian geger, halo geger, sampun geger, sampun, oke siap. Geger, dolopo lambaikan tangan, dolopo, oke. Dagangan, halo dagangan, lambaikan tangan, sampun dagangan, oke. Dagangan, Wungu, Kecamatan Wungu, halo Kecamatan Wungu, lambaikan tangan. Wungu siap Pak. Wungu siap. Oke, dimut dulu ya mic-nya ya. Kare, Pak Sek, Kare, halo, lambaikan tangan. Oke, kemudian Saratan, halo. Oke, Saratan, bilang kencang. Ampun ya, bilang kencang. Kemudian Mejayan, halo Mejayan. Mejayan, tangan, oke. Ponasri, oke. Balirjo, Ponasri, oke. Madiun, halo. Madiun Budi, sampun nggih Madiun. Kemudian Sawan, Jiwan, Jiwan, mic-nya di-mute dulu ya. Jiwan lambaikan tangan aja. Jiwan, oke, sip, nggih. Sampun nggih, kita mulai nggih kegiatan pada hari ini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman kasih PMP dan teman-teman pendamping semuanya. Syukur alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan video conference dalam rangka pembekalan tim sinkronisasi peraturan desa RKPDes tahun 2021 dengan Raperdes RAPBDes tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Teman yang saya hormati, pada hari ini nanti secara virtual akan kita informasikan kepada panjenengan dengan persiapan perencanaan sekaligus juga nanti akan kita lakukan pembekalan untuk des kecamatan. Hanya sebelum nanti kami masuk ke teknis, ada beberapa hal yang perlu panjenengan catat semuanya terkait dengan hari ini. Yang pertama adalah segera di tim des kecamatan. Jadi tim evaluasi sinkronisasi Perdes RKPDes tahun 2021 dengan RKPDes tahun 2021 lagi segera di des kecamatan dengan SK Camat tentang tim evaluasi sinkronisasi Perdes RKPDes tahun 2021 dengan Raperdes RAPBDes tahun 2021. Kemudian teman-teman yang saya hormati, tugas tim des kecamatan secara umum yang pertama adalah melakukan kemudian fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Yang pertama saya jelaskan dulu terkait dengan tugas untuk melakukan des. Jadi nanti teman-teman kecamatan nanti sebagaimana sudah kami informasikan itu nanti
unsurnya dari teman-teman kecamatan dan teman pendamping. Terkait jumlah, kami tidak memberikan batasan, hanya minimal jumlahnya adalah 6 orang. Jumlahnya 6 orang. Kemudian teman-teman dalam des yang harus dilakukan adalah melakukan cek administrasi atau perencanaan pembangunan desa. Jadi secara instrumen apa yang harus dipenuhi, mulai mutataran musdus, musdes, dan sebagainya, instrumen-instrumen itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi nanti tim des itu nanti ketika seluruh desa sudah selesai melakukan perencanaan desa, kemudian dibawa di tingkat kecamatan akan dilakukan checking pelengkapan tahapan masing-masing perencanaan pembangunan desa. Jadi misal musdus yang harus dicukupi itu apa, dicek di situ. Kemudian selain melakukan cek administrasi kelengkapan perencanaan pembangunan, nanti juga akan melakukan cek administrasi kelengkapan dokumen perencanaan. Nah, dari dua hal itu yang utama nanti yang dilakukan oleh teman-teman des kecamatan. Kemudian yang berikutnya, selain melakukan tugas des, tim des kecamatan nanti juga melakukan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Jadi nanti tim des juga turun ke lapangan memfasilitasi seluruh desa, mulai tahapan perencanaan pembangunan dari tingkat musdus sampai dengan nanti musrenbang desa. Jadi nanti kami harapkan teman-teman semuanya juga melakukan kontrol, memandu desa yang sekiranya membutuhkan bantuan teman-teman semuanya. Jadi nanti pelaksanaan musdus seperti apa yang dibahas di situ, itu juga menjadi tugas dari tim des kecamatan. Kemudian teman-teman yang saya hormati, yang perlu dicatat lagi bahwa musdus yang dilakukan nanti, prioritas utamanya adalah kegiatan-kegiatan yang tercancel dalam APBDes tahun 2020 yang sementara ini di-cancel karena anggarannya untuk penanganan COVID, ini menjadi prioritas utama saat musdus. Saya contohkan seperti ini. Misalkan satu desa ada kegiatan pembangunan selokan, itu tercancel karena penanganan COVID, kemudian dari kegiatan yang tercancel tersebut dicari lokusnya dulu, ada di dusun mana. Nah, itulah menjadi prioritas utama saat pelaksanaan musdus di dusun tersebut. Begitu juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian yang diinformasikan pula, jika ada kegiatan yang tercancel dan jenisnya itu adalah sarana prasarana, nanti untuk pelaksanaan di 2021, fisik tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan PKT. Jadi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sarana prasarana swakelola dengan PKT itu. Kemudian yang berikutnya yang menjadi bahan utama di saat musdus selain kegiatan-kegiatan yang tercancel di tahun 2020 adalah usulan dalam rangka rehabilitasi atau penanganan pasca pandemi ini. Nah, terkait dengan usulan-usulan kegiatan ini, kami informasikan, kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD terkait. Jadi dari masing-masing OPD kemarin kita minta kegiatan-kegiatan yang sekiranya sudah terdanai kegiatan OPD maksud kami, yang sudah terdanai melalui APBN maupun APBD di tahun 2021, itu nanti merupakan rekomendasi ke masing-masing desa tentang itemnya atau jenis nanti yang akan direkomkan ke desa, itu nanti sementara akan kami susun dan nanti akan lebih lanjut kami informasikan kepada seluruh desa. Kemudian teman-teman yang saya hormati, pembekalan tim des kecamatan ini akan kami lakukan
lakukan secara bertahap. Artinya tahap pertama ini kita lakukan secara virtual. Kami dengan model ini nanti pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, nanti seluruh tim kecamatan akan kita undang ke PMD mulai hari besok Kamis, kemudian Senin dan Selasa. Oh, okay. Ini surat sudah kita luncurkan. Jadi nanti selain kita lakukan pembekalan secara virtual, mulai Kamis 11 Juni, besok akan kita lakukan pembekalan tim des kecamatan secara manual di dinas PMD. Perlu kami informasi bahwa peserta untuk pembekalan besok atau besok pembekalan penajaman, pesertanya adalah 1 Kecamatan Gemarang, kemudian Saradan, Pilang Kenceng, Medayan, dan Wonoasri. Jadi setiap hari atau setiap tahap nanti kami akan melakukan pembekalan penajaman bagi 5 kecamatan. 5 kecamatan. Masing-masing kecamatan nanti pesertanya adalah 3 orang, yaitu 1 Kasipem dan Kasih PMP serta pendamping desa yang paling berkompeten, artinya paling menguasai di bidang perencanaan dan penganggaran. Mulai besok akan kami lakukan hal seperti itu. Kemudian setelah tanggal 11 Juni, nanti di hari Senin, tanggal 15 Juni, nanti akan kami undang dari Kecamatan Balirjo, Sawahan, Madiun, Jiwan, dan Beger. Kemudian terakhir nanti di hari Selasa, tanggal 16 Juni nanti akan kita undang dari Kecamatan Kare, kemudian Kecamatan Wungu, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Kebonsari, dan Kecamatan Dolopo. Jadi nanti seluruhnya akan kami lakukan pembekalan di PMD secara bertahap. Kemudian teman-teman yang saya hormati, karena ini saat ini seperti yang pada virtual kemarin sudah kami sampaikan, bahwa keberhasilan kita mengawal perencanaan pembangunan desa ini sudah mendapatkan apresiasi secara nasional dan menjadi rujukan kabupaten seluruhnya, hampir di seluruh Indonesia itu menjadi rujukan kita sudah berhasil. Untuk hal tersebut, teman-teman yang kami hormati, menyikapi pandemi saat ini pun kualitas perencanaan pembangunan desa kita yang endingnya APBDes Perdes APBDes bisa ditetap tepat waktu, itu harus kita tetap kita jaga. Artinya dengan situasi seperti ini kita tidak boleh lengah, artinya menjadi perencanaan menjadi terlambat dan sebagainya. Oleh sebab itu, teman-teman yang saya hormati, tim des kecamatan nanti agar mengendalikan waktu pelaksanaan perencanaan di tingkat desa sebagaimana time schedule yang sudah kami sampaikan saat kita virtual yang pertama kemarin. Jadi nanti diupayakan seluruh desa nanti dikendalikan. Musdus harus selesai pada minggu berapa, bulan berapa. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, nanti masing-masing kecamatan wajib melaporkan kepada Dinas PMD laporan perkembangan pelaksanaan perencanaan mulai tingkat dusun. Jadi nanti kami minta setiap kecamatan setiap minggu melaporkan kepada kami. Secara rutin nanti dilaporkan melalui pendamping desa. Nanti akan kami buatkan surat dan format pelaporannya. Jadi kami contohkan, misalkan di Kecamatan A dengan jumlah dusun 10 dusun. Di minggu pertama pelaksanaan musdus itu sudah berapa dusun yang melaksanakan. Begitu juga untuk tahapan-tahapan berikutnya. Dikandung maksud, teman-teman yang saya hormati, dengan adanya pelaporan perkembangan pelaksanaan perencanaan tersebut akan menjadi bahan kami untuk melakukan pengendalian ketepatan waktu desa-desa melakukan perencanaan. Jadi nanti kami bisa memantau dari tingkat kabupaten, kecamatan yang lamban itu mana, itu nanti akan kami bantu untuk mempercepat proses tersebut. Teman-teman yang saya hormati, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan semuanya.
Dan nanti teman-teman kecamatan tidak perlu khawatir, saat nanti dengan melakukan di des kecamatan, tim kami kabupaten nanti akan membantu, akan kami coba keliling seluruh kecamatan untuk mendampingi penjenengan semua. Ini sekdes semuanya diundang ya. Halo, saya hadir masing-masing kecamatan. Sekdes, G, nanti akan kami ulas lagi. Jadi nanti kami informasikan kepada Sekdes, kami akan jelaskan alur perencanaan kita. Sambil menunggu tampilan alur perencanaan, jadi nanti ngeten teman-teman yang saya hormati, karena untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita informasikan atau yang akan diusulkan melalui Musdus nanti, terutama untuk penanganan pemulihan pasca COVID, itu mungkin belum tercantum dalam RPJM desa. Tahapannya juga harus lakukan perubahan RPJM kita, terutama pada RPJM tahun 2021. Nanti saya ulangi lagi. Jadi nanti stepnya nanti itu sebelum dilakukan musyawarah dusun adalah dilakukan proses perubahan des RPJM desa. Nah, setelah itu dilakukan baru nanti kita lakukan musyawarah terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang belum ada di RPJM desa itu. Nanti seperti saya tadi mengatur hasil kami rakor kemarin dengan beberapa OPD, itu nanti yang akan dimasukkan pada RPJM tahun 2021. Baik teman-teman yang saya hormati, kami jelaskan sepintas tentang alur perencanaan pembangunan desa.
Ada kendala teknis. Ini mohon maaf, ada kendala teknis. Jadi ada kendala teknis, ngeten aja. Jadi nanti kita lalui dulu untuk auto karena kemarin sudah kita jelaskan. Kemarin sudah di-share, kemarin sudah di-share. Jadi ini karena teknis, ini mohon maaf tidak bisa kami tampilkan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang instrumen-instrumen perencanaan, nanti akan kita lakukan tanya jawab. Jadi nanti tanya jawab nanti yang memandu. Jadi nanti kami yang memandu, kami nanti hanya satu kecamatan, per sesi nanti satu kecamatan yang akan kita berikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Ini namanya browsernya. Putus mati ya. Nah, Maaf teman-teman semua, inilah kendala kita jika kita melakukan meeting secara virtual. Baik, kesempatan pertama akan kita mulai dari Kecamatan Kebonsari. Halo Kecamatan Kebonsari. Kecamatan Kebonsari ini apa, Mas? Patasio, Mas, kiri atas. Halo? Kiri atas. Aktifkan mix. Saya sendiri harus aktifkan. Oh, Kecamatan Bonsari, halo, mic-nya diaktifkan. Kalau ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Halo Kecamatan Bonsari, ada pertanyaan Kecamatan Bonsari, kami persilahkan, mic-nya diaktifkan. Lanjut Rumien. Lanjut dulu, nggih. Nggih, Bonsari dimut lagi, nggih, Bonsari dimut lagi mic-nya. Oke. Kemudian Kecamatan Geger, kami persilahkan, monggo diaktifkan mic-nya. Ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Kecamatan Geger. Oke, monggo. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Kecamatan Geger. Kecamatan Geger tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak ada Gimana? Kecamatan Geger ada pertanyaan? Halo? Tidak. Lanjut, oke. Kecamatan Dimut, Geger Dimut, mic-nya. Kemudian lanjut ke Kecamatan Bolopo.
Dolopo, kami persilakan, ada pertanyaan? Rohmat. Dolopo, halo? Halo, Dolopo, halo? Ada pertanyaan? Dolopo wongnya kene ini warung. Dolopo, halo? Ada. Monggo, kami persilakan kalau ada pertanyaan. Mana, Pak? Dolopo, silakan, ada pertanyaan. Yang pertama, nanti dari intensitas anggotanya dari kecamatan verifikasi Nggih. itu melihat unsur kecamatan. Nggih, gimana? Yang pertama. Untuk yang kedua, nanti langsung duduk apa juga dulu RPJMDes-nya sebelum atau langsung apa itu kita langsung mengadakan kudus gitu aja. Yang ketiga, untuk pembuatan tim nanti setelah verifikasi nanti setelah muncul atau sebelum terkait dengan adanya dua tahun 2020 ini kan DP itu kalau ya nanti untuk pelaksanaan kudus banyak kan yang diusulkan dari bidang sementara walaupun nanti penanganan COVID, jadi mohon solusinya dari pihak PSSI. Mungkin itu dari bawah. Nggih, Dolopo mohon maaf juga kami tidak bisa mendengarkan secara jelas pertanyaan penjenengan. Barangkali nanti kalau ada yang kelewat kami jawab itu karena suaranya ada yang nggak jelas, mungkin mohon dicatat aja. Jadi nanti bisa kita ditanyakan lagi saat kita melakukan pembekalan penajaman, ngeten nggih. Beberapa hal yang bisa kami tangkap. Yang pertama adalah apakah kita lakukan pencermatan RPJM desa dulu atau kita lakukan langsung melakukan musdus. Jadi teman, dengan situasi saat ini, teman-teman, prinsip kita harus hemat waktu. Prinsip kita harus waktu dulu. Kalau pencermatan RPJM Des ini bisa dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah dusun. Jadi kami ulangi lagi, prinsip seluruh tahapan-tahapan perencanaan ini dilakukan dengan jalan menghemat waktu dan agar lebih efektif. Jadi nanti kalau menanyakan kembali lagi Pak Dewo, apakah RPJM desa dulu harus kami cermati dulu, baru kami lakukan musdus, itu monggo. Derek saja kami ingatkan. Memang secara teori sebelum melakukan musyawarah dusun yang dilakukan pertama kali adalah adanya penyesuaian RPJM desa. Artinya jika ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebagai bahasan perencanaan tahun 2021 dan belum ada di RPJM desa, maka RPJM desa khususnya untuk tahun 2021 itu segera dilakukan penyesuaian atau perubahan perdesnya. Kemudian pertanyaan nanti salah, kami mohon maaf nggih karena suaranya kurang jelas di sini. Untuk pembuatan atau penyusunan atau pembentukan tim des kecamatan itu dilakukan saat ini nanti penjenengan setelah melakukan Fitcon ini segera dibentuk tim des kecamatan. Karena secara fungsi sebagai kami sampaikan tadi, selain melakukan pelaksanaan kegiatan des nanti tim des kecamatan itu juga melakukan fasilitasi mulai saat pelaksanaan perencanaan. Jadi nanti ketika musdus itu sudah on, kami harapkan tim des kecamatan ini sudah terbentuk. Ya, Kecamatan Dolopo, mohon maaf suara tadi penjelasan kurang jelas. Kalau ada pertanyaan yang belum kami jawab atau kami kurang jelas, nanti dicatat aja, ditanyakan nanti saat dengan ketemu kami di BMD.
Baik, setelah Ndolopo kami beri waktu untuk Kecamatan Dagangan. Monggo Kecamatan Dagangan, kami persilakan. Mic-nya diaktifkan dulu, nggih, Dagangan. Halo, Nggih, monggo kami Pak. tanyakan Pak yang halo, sudah siap? Nggih. Ya. Yang melatih tim verifikasi desa itu tim kecamatan atau tim dari OPD dalam hal ini Dinas PMD Pak Dewa. Terima kasih. Cukup satu aja, yang lain nanti kalau ketemu di Dinas PMD. Terima kasih. Oke, ya. Siap Pak Ji. Terkait nanti tim maksudnya tim verifikasi nanti bisa kolaborasi Pak Ji. Bisa kolaborasi itu artinya bisa dari teman-teman kecamatan, OPD terkait atau teman-teman pendamping. Tim pelatihnya. Baik. Setelah Kecamatan Dagangan kami lanjut Kecamatan Ungu, kami silakan. Kecamatan Ungu, monggo Pak Sugeng, ada pertanyaan? Pak, halo. Diaktifkan bunyi. Nggih, monggo. Halo, sementara Nggih, monggo. Sementara tidak ada pertanyaan, Pak. Menunggu nanti hasil dari pembekalan di tingkat kabupaten. Terima kasih. Nggih, nuwun. Kemudian lanjut Kecamatan Kare, kami persilahkan. Kecamatan Kare. Halo, Kecamatan Kare. Kare, halo. Kare, ada pertanyaan? Kecamatan Kare. Tidak ada, Pak. Oh, nggih. Kecamatan Kare. Nggih. Nggih, terus Kecamatan Gemarang. Gemarang. Halo, Kecamatan Gemarang. Gemarang. Kecamatan Sawahan, mohon mic-nya dinonaktifkan. Sampun nggih, Kecamatan Gemarang, kami persilahkan. Gemarang. Oke, sing gitu. Halo, Gemarang. Barang sinten. Oh, nggih, monggo Gemarang. Nggih, Gemarang. Mic-nya diaktifkan Kecamatan Gemarang. Gemarang, ada pertanyaan? Mic-nya diaktifkan dulu, Gemarang. Gemarang. Lewat, nggih. Kemudian Kecamatan Saradan. Saradan kami persilahkan. Halo, Saradan. Saradan Abdul Furir. Saradan. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih, dari Kecamatan Saradan. Kami persilahkan. Ini perwakilan dari teman-teman Sekdes yang menyampaikan pesan dari hampir Bapak Kepala Desa bertanya terkait dengan kepastian dana desa, karena dana desa ini di bawah ini beritanya kan tidak terdanai di tahun 2021. Maka dari itu kami hanya ingin memastikan kalau memang dana desa masih ada, mungkin proses musdus ini berjalan dengan sesuai rencana. Terima kasih, itu saja dari kami Saradan. Jadi ya, teman-teman yang saya hormati, halo teman, pertanyaan sih,
dinonaktifkan dulu mic-nya, Mas. Nggih. Nek pertanyaan seperti itu, nek terus mboten enten DD apa di software arep ditutup. Nggih. Jadi mohon maaf nggih, nanti terkait dengan keberlanjutan DD, nanti yang penting awake dhewe melakukan perencanaan. Sudah ada yang ngurusi sendiri, mboten teko awake dhewe mengke. Kami pun juga tidak berani menginformasikan. Nanti mungkin Kemenkes bisa menginformasikan hal itu, hanya terkait dengan kepastian itu jangan jadikan pedoman dulu. Yang penting nanti teman-teman semua, target kita adalah melakukan perencanaan bangunan. Niku mungkin nek panjenengan jaga nih enek ora tapi itu ngenteni pastian itu bisa akan melakukan perencanaan itu nanti. Syaratkan ya di pedomane teman semua, walaupun itu menjadi isu nasional, kita saat ini konsennya adalah melakukan perencanaan. Baik. Kemudian setelah syaratan lanjut bilang kenceng monggo. Malikul, Mas. Mic-nya diaktifkan dulu, Mas. Oke, Pak Dewo, sementara tidak ada pertanyaan. Menunggu bilang kenceng ke Pak Humas. Ada tim Terima kasih. Menunggu bilang kenceng ke PMD nggih, mboten menunggu desa nggih. Setelah bilang kenceng monggo Kecamatan Mejayan. Halo Kecamatan Mejayan, kami persilahkan. Kecamatan Mejayan. Oh, lanjut nggih, Kecamatan Mejayan, lanjut Kecamatan Wonoasri, kami persilahkan. Wonoasri. Wonoasri. Lu Pak. Lu Pak. Wonoasri diaktifkan dulu. Monggo. Oh ya, oke. Dari sana nih, Mas. Nggih. Ini aman. Nggih, Wonoasri mohon izin lanjut dulu nggih. Lanjut dulu Wonoasri, Mbak Lirjo kami persilakan. Halo Mbak Lirjo. Monggo Mbak Lirjo, Pak Fatoka. Oke, Pak Dewo. Yang perlu saya tanyakan yang pertama yaitu masalah Pusdus. Untuk usulan rehabilitasi daripada COVID itu dimasukkan itu diangkat di musyawarah dusun atau itu nanti menjadi sah. Yang kedua masalah penanganan stunting. Untuk stunting ini tahun 2020 ini menjadi prioritas daripada kegiatan. Namun untuk tahun 2021 nanti apakah menjadi prioritas? Lalu yang ketiga, untuk teman-teman yang sudah Musdus RPJMdes
apakah itu nanti semua administrasi itu juga administrasi RPJMDes itu atau administrasinya pakai administrasi RKP, artinya termasuk Musdus RKP atau Musdus RPJMDes. Saya kira itu Pak Dewo. Lalu selanjutnya apakah tim verifikasi itu akan dilakukan dari DPRD Kabupaten Madiun? Saya kira itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatoka, jadi terkait dengan kegiatan recovery nanti, apakah itu nanti diusulkan melalui Musdus ataukah nanti dibahas dalam sinkronisasi usulan dusun dengan desa? Itu nanti saran kami Pak, jika usulan kegiatan recovery C19 ini belum masuk atau belum diusulkan melalui Musdus, itu nanti bisa diusulkan kembali saat kita lakukan proses pramusdes, saat kita lakukan sinkronisasi usulan dusun dengan usulan tingkat desa. Nah, maksud kami sinkronisasi itulah fungsinya. Jadi nanti ketika usulan kegiatan di tingkat dusun belum muncul dan itu diperlukan, itu nanti bisa ditambahkan saat kita lakukan sinkronisasi usulan dusun dan usulan desa. Jadi nanti target kami seperti saya matur, hasil kami koordinasi atau rapat kemarin itu nanti merupakan usulan yang sifatnya supporting. Jadi nanti jika di dusun belum muncul, nanti munculnya saat kita lakukan sinkronisasi usulan pada saat pramusdes. Kemudian bagi desa yang sudah melaksanakan musdes pada waktu penyusunan RPJM desa, jika melakukan musdes RKP lagi, administrasi termasuk di dalamnya adalah daftar hadir, apa ya perlu baru Pak Dewo? Pertanyaannya kan nyata. Mungkin mau kemarin nyusun RPJM, sekarang juga administrasi menyesuaikan. Kemudian tim verifikasi, kalau tidak kami salah dengar Pak Fatoka, dari tingkat PMD nanti tidak kalah Pak. Jadi nanti untuk otoritas kecamatan dan desa. Pertanyaan penjenengan sama seperti kami naik ke kecamatan terus duitnya sopo kan ngatar. Jadi nanti itu kita serahkan pelatihan itu nanti di tingkat desa. Saran kami lagi nanti pelatihan itu bisa gabungan aja Pak, efektivitas waktu dan biaya. Baik, ngaten nggih Pak Fatoka, mohon izin nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada waktu kita ketemu lagi di Dinas PMD. Kemudian setelah Mbak Lirjo, kami geser ke Kecamatan Madiun. Monggo kami persilahkan Kecamatan Madiun. Kecamatan Madiun, halo? Stunting, apakah masih menjadi prioritas? Nggih, salahan, mohon maaf, stunting nggih. Stunting masih menjadi prioritas Mbak Lirjo, Pak Fatoka mohon izin, stunting menjadi prioritas nggih, masih menjadi prioritas. Nggih. Terus Kecamatan Madiun monggo. Madiun. Halo Madiun. Halo Pak. Nggih, monggo, silakan. Halo, masuk Pak. Nggih, Madiun. Nggih, monggo, silakan Madiun. Ini Pak terkait penyusunan RKP. Apakah untuk menyusun RKP itu rapnya harus sudah jadi Pak? Karena kan saat menyusun RKP dan belum turun. Kalau rapnya harus rinci, kemudian nanti ternyata ada Terima kasih Pak. Jadi ngaten teman semua, yang perlu penjenengan pahami semua, kapan sih yang menjadi pertanyaan kita dan
menyusun rap rincian muncul dan dipastikan itu bisa terdanai Des tahun 2021. Jadi kalau penyerahan Perjo, apakah pada waktu menyusun RKP Des itu rapnya harus rinci? Belum. Jadi nanti rap rinci itu muncul setelah proses rankingan selesai dan kegiatan itu dipastikan masuk dalam rencana APBDes tahun 2021. Baru jadi misalkan dalam RKP itu ada 10 usulan. Kemudian setelah perankingan yang masuk terdanai di tahun 2021 itu adalah 5 usulan. 5 itulah nanti yang dibuatkan rap rincinya. Ngaten nggih, Madiun, lanjut Sawahan. Silakan Sawahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ini Pak, kami dalahan di satu yang kami tanyakan terkait tadi yang kita sudah menerima dari share-sharean terkait dengan administrasi mulai dari Musdus sampai Musrembang. Nah itu untuk lampiran yang ada di Pramusdes itu tadi saya lihat kok belum ada Pak. Yang saya tanyakan seperti yang minggu kemarin waktu kita diskon itu. Nah, nanti untuk yang lampiran yang terkait dengan Pramusdes, yang terkait dengan sinkronisasi tadi, mohonnya untuk membuat untuk satu suara gitu Pak, biar sama di semua kecamatan. Mungkin itu Pak dari kami. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti instrumen kelengkapan tahapan perencanaan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, ya kan. Kemudian Kecamatan Jiwan terakhir, monggo. Halo, Jiwan, Bu Novi. Kecamatan Jiwan. Diaktifkan dulu mic-nya, Bu. Ada pertanyaan Bu Novi, nek mboten wonten gadah mawon, Bu. Oh nggih. Baik, teman-teman yang saya hormati, jadi mohon maaf, mungkin panjenengan banyak pertanyaan dan kami belum bisa jawab secara keseluruhan. Kembali lagi kami informasikan nanti saat kita melakukan pembekalan penajaman, kita bisa diskusi lebih lanjut. Untuk berikutnya, kami persilakan, monggo Mas Wempi untuk menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan instrumen nanti yang diperlukan oleh teman-teman di kecamatan. Monggo. Nah, itu mau sejauhnya enggak. Bisa. Patah tapi yang mana? Yang 11 Pak, 11. Nomor 11. Nomor 11. Terus yang instrumen. Ini aja.
Ini loh. Ya. Langsung saja berarti. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Basudewo selaku guru kami, kemudian Bapak Ibu Kabid dan teman-teman PMD, Bapak Ibu Kasih, kemudian teman partner kami pendamping desa dan PMD Kabupaten Madiun. Bapak yang kami hormati, mohon izin kami akan memberikan dan contoh-contoh terkait dengan instrumen Perdes RKP Desa tahun 2021. Yang des di kecamatan. Contoh-contoh ini tidak menjadi saklek Bapak Ibu. Ini bagian menjadi contoh dan bisa diubah sesuai dengan kondisi masing-masing dan kearifan lokal masing-masing. Contoh ini sudah kami share ke teman-teman pendamping semuanya se-Kabupaten Madiun. Ini bisa di-download, bisa dilihat semuanya, bisa di-share ke teman-teman desa semuanya, termasuk langsung ke desa. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak kepala cari tadi belum kami sebut. Ada sekitar 8 item Bapak Ibu tadi contohnya. Kami akan jelaskan satu persatu. Mulai yang pertama adalah dokumen pelaksanaan musdus, yaitu berita acara musdus, kemudian terakhir rekap usulan 5 bidang, kemudian untuk kegiatan, kemudian berita acara pergantian atau penambahan usulan. Terkait dengan musdus Bapak Ibu, karena RKP ini adalah bagian dari pelaksanaan RKP ini adalah mengambil dari data kegiatan RPJM. Oleh karena itu RPJM adalah menjadi bagian kegiatan yang utama yang akan diambil. Kemudian yang seperti dikatakan Pak Dewa tadi bahwa kegiatan tahun 2021 yang menjadi tema sentral adalah recovery atau rehabilitasi pasca COVID dan kegiatan-kegiatan yang terjerat atau yang kemudian kemarin di delete COVID sangat penting. Yang nanti masuknya adalah DBA pergantian atau penambahan usulan dan pada endingnya adalah perubahan Perdes RPJM Desa. Selanjutnya Bapak Ibu, dari setiap dusun ini ada musdus-musdus, kemudian nanti direkap menjadi rekap usulan dusun. Hasil rekap usulan dusun nanti akan di-cover oleh teman-teman PPKD tingkat desa. Yang ketiga Bapak Ibu, pramusdes. Kegiatan yang ketiga adalah pramusdes atau musdes perencanaan. Di dalam kegiatan pramusdes atau bisa dikatakan musdes perencanaan ini yang pertama berita acara, notulensi, daftar hadir, foto, kemudian form usulan desa hasil sinkronisasi. Perlu kita jelaskan seperti dari Sawan tadi bahwa form usulan desa hasil sinkronisasi bagaimana bentuknya? Ini intinya sama dengan form usulan seperti usulan dusun Bapak Ibu. Ini usulan intinya di kop atas itu bedanya adalah sinkronisasi tingkat dusun, ini hasil usulan dusun, kemudian hasil usulan desa, kemudian hasil usulan kecamatan. Yang nantinya dari beberapa sinkronisasi mulai dusun, desa maupun kecamatan ataupun kabupaten dipilah kemudian digabung dari usulan RKP 2021. Selanjutnya hasil outputnya dari pramusdes adalah Bapak Ibu SK tim penyusun. SK tim penyusun ini formnya sama, minimal anggotanya 7, kemudian maksimal 11. Yang diketuai oleh koordinatornya adalah
Sekdes, kemudian pembinaan adalah Pak Kades. Contoh-contohnya juga sudah verifikasi usulan. Perlu kita jelaskan Bapak Ibu, tim verifikasi usulan tim verifikasi usulan tahun kemarin itu ada mulai dari sesuai dengan pasal 3 Pergub 50 tahun 2015 bahwa tim verifikasi usulan adalah berasal dari warga masyarakat yang dianggap mampu atau ahli muskapin kabupaten atau kecamatan. Di sini tahun 2000 ada tim des kecamatan, maka tim verifikasinya adalah yang di SK oleh Bapak Kepala Desa itu cuma unsur dari warga masyarakat yang dianggap mampu. Sehingga nanti dicontoh nanti sudah ada Bapak Ibu, itu adalah mulai bidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana. Untuk tingkat kecamatan Bapak Ibu sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2015 terkait dengan pelimpahan kewenangan evaluasi peraturan dari bupati kepada camat, itu bahwa di situ di pasal 2 bahwa evaluasi bisa semuanya dari bupati dilimpahkan kepada kecamatan kepada camat. Kemudian dijelaskan di pasal bahwa siapa di situ. Yang pertama adalah koordinatornya atau ketuanya adalah Bapak Camat itu sendiri. Kemudian koordinatornya dari Pak Sekcam, kemudian anggota-anggotanya siapa? Dari Pak Kasih semuanya. Kemudian ada unsur lain yang dianggap perlu apa itu? Pendamping desa atau pendamping lokal desa yang dianggap mampu. Dan unsur lain mungkin yang dianggap perlu di setiap kecamatan. Sehingga Bapak Ibu, SK tim verifikasi tingkat desa ini tidak menyantumkan dari Kasih. Kalau kemarin kita himbau untuk dicantumkan, tapi sekarang kita tidak dicantumkan karena sudah ada des tingkat kecamatan. Kemudian SK barang dan jasa tahun 2021. Kenapa ini perlu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, seperti pengalaman des kemarin bahwa penanggalan harga barang dan jasa itu bervariasi Bapak Ibu. Ada setelah Perdes APBD atau setelah Perdes IKP. Padahal SK barang dan jasa ini bagian dari untuk menyusun rap nanti RKP maupun APBD. Sehingga mulai dari sini sudah dibahas. Siapa kemudian yang melakukan kajian Bapak Ibu? Yang melakukan kajian barang dan jasa tahun 2021 adalah Bapak Ibu PPKD maupun TPK sekarang. Itu bisa melakukan kajian terkait harga-harga mulai sekarang sampai nanti tahun 2021 Desember. Selanjutnya Bapak Ibu yang keempat, dokumen pelaksanaan verifikasi. Dokumen pelaksanaan verifikasi, ada berita acara verifikasi, notulensi, daftar hadir, kemudian jadwal verifikasi itu sendiri, kemudian foto-foto kegiatan. Foto kegiatan ini mulai dari foto musyawarah rembuk antara tim verifikasi itu sendiri maupun musyawarah maupun kunjungan lapangan. Karena Bapak Ibu, di atas meja itu membahas kemudian dari indikator, kemudian tim verifikasi harus turun ke lapangan. Kenapa harus turun ke lapangan? Karena memastikan usulan yang diusulkan masyarakat mulai dusun sampai dari sinkronisasi ini, contoh ini ada talut panjangnya 1 meter, kemudian tanahnya milik siapa, kemudian lebarnya berapa dan yang lainnya itu harus dipastikan. Jangan sampai nanti ketika diusulkan itu tanahnya milik orang lain, tanahnya masih belum bersertifikat atau tanahnya masih bermasalah dan yang lain-lain. Itu penting Bapak Ibu, sehingga tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Selanjutnya yang terakhir adalah rekomendasi tim verifikasi itu sendiri. Dari rekomendasi tim verifikasi Bapak Ibu perlu kita jelaskan. Verifikasi nanti di situ sudah ada contohnya yang kita sebar ke teman-teman pendamping. Ada verifikasi, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah usulan itu adalah usulan bersifat wajib dan usulan bersifat prioritas. Kalau usulan bersifat wajib itu otomatis terdanai. Contoh, usulan bidang pemerintahan, siltap, honor, dan yang lain-lain itu otomatis terdanai, sehingga tidak perlu diverifikasi oleh verifikasi tingkat desa. Ini yang memverifikasi adalah tingkat kecamatan. Kemudian usulan prioritas Bapak Ibu. Usulan prioritas itu mulai dari pembangunan, pemberdayaan, pembinaan maupun penanggulangan bencana. Usulan prioritas
mengetahui kecukupan dana, mana yang lebih prioritas nanti akan didanai, sehingga perlu diverifikasi. Sehingga nanti akan muncul yang namanya rekomendasi layak dan tidak layak. Seperti itu. Semua form-formnya sudah ada Bapak Ibu di materi-materi yang kita sebar. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah verifikasi ada musyawarah desa. Musyawarah desa ini pada intinya adalah perankingan usulan. Setelah usulan-usulan diverifikasi oleh tim verifikasi, maka kemudian desa mengadakan musyawarah desa. Musyawarah desa perankingan. Musyawarah desa perankingan ini adalah khusus yang prioritas Bapak Ibu. Yang prioritas. Ada beberapa hal dalam perankingan. Ketika yang prioritas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah prioritas yang sangat mendesak. Prioritas yang sangat mendesak ini adalah ada nilai atau indikatornya. Indikatornya nilainya adalah antara 7 sampai 9. Kenapa sangat mendesak? Bahwa sangat mendesak ini dianggap bahwa kegiatan ini harus dibangun tahun ini dan tidak bisa ditunda. Maka nilainya sangat tinggi. Kemudian yang mendesak bawahnya itu nilainya sekitar 6 mendesak karena kegiatan ini perlu dibangun atau dibahas tahun ini. Kegiatannya itu adalah di tengah-tengah, rankingnya di tengah-tengah di bawah sangat mendesak. Yang ketiga adalah sangat mendesak. Kegiatan ini nilainya adalah sekitar 1 sampai 3. Sangat mendesak ini bisa didanai atau bisa tidak tergantung kecukupan dana nanti ketika waktu perankingan. Jadi pada waktu perankingan nanti Bapak Ibu, kegiatan prioritas itu ada kegiatan sangat mendesak, kegiatan mendesak, dan kegiatan tidak mendesak. Tuh. Untuk juknis dan formnya sudah ada di materi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam musyawarah perankingan ini yang disediakan atau outputnya adalah 1 berita acara desa itu sendiri, yang kedua notulensi, yang ketiga adalah daftar hadir dan foto kegiatan. Selanjutnya format perankingan nanti Bapak Ibu nanti akan dibagi 4. Yang pertama adalah kegiatan pemerintah desa itu sendiri, kemudian anggotanya BPD berserta perangkat desa, membahas tentang pemerintah desa itu sendiri, karena itu bersifat wajib, maka ini didiskusikan antara pemerintah desa dan BPD. Kemudian yang kedua adalah diskusi terkelompok pembangunan. Ini yang akan menjadi prioritas dari ketiga prioritas di atas tadi, sangat mendesak, mendesak maupun tidak mendesak. Yang ketiga pembinaan dan penanggulangan bencana. Yang selanjutnya adalah kelompok pemberdayaan atau pemberdayaan masyarakat desa. Dari beberapa kelompok diskusi ini dihadiri oleh pemerintah desa, kemudian warga masyarakat yang hadir di situ dari semua unsur, mulai unsur masyarakat, LPM, tokoh masyarakat, RT, RW, Kasun, kemudian ormas dan yang lain-lain. Selanjutnya Bapak Ibu, setiap diskusi usulan nanti akan difoto itu sendiri, difoto, kemudian ada berita acara perankingan juga, ada notulensi, ada daftar hadir, dan ada hasil rankingannya setiap kelompok diskusi. Kelompok sudah maka nanti akan di tingkat musyawarah desa itu sendiri, sehingga nanti akan dimunculkan bahwa perankingan ini dimana ada dibutuhkan yang namanya berita acara estimasi kurang lebih. Contohnya sudah kita share di materi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah perankingan atau musyawarah desa, maka selanjutnya adalah musrenbang. Musrenbang pada intinya menetapkan rancangan RKP, hanya menetapkan saja. Sehingga ketika setelah musyawarah desa ini sudah selesai, kemudian materi-materi sudah selesai, bisa jadi Bapak Ibu itu artinya apa? Satu hari ini ada musyawarah desa perankingan, kemudian selesai, materinya selesai, sudah di ranking, mendapatkan ranking yang selesai, kemudian berita acara selesai, kemudian jam break bisa dilaksanakan musrenbang desa atau rancangan RKP desa. Jadi di masa pandemi sekarang ini untuk melihat efektivitas waktu maka bisa dilakukan, sehingga perlu genre yang berbeda, jam yang berbeda. Tidak boleh digabung jadi satu. Harus berbeda jam dan berbeda waktu dan juga berbeda tema. Setelah musrenbang menetapkan rancangan RKP Bapak Ibu,
itu bisa dilanjutkan dengan menetapkan Perdes RKP. Dalam pelaksanaan penetapan Perdes ini yang dibutuhkan adalah Bapak Ibu, BPD beserta dengan Kepala Desa itu menyepakati kesepakatan terkait dengan Perdes RKP tahun 2021. Yang kedua adalah SKPBD terkait dengan penetapan RKP. Dua hal itu yang penting. Kemudian dokumen perencanaan RKP tahun 2021, kemudian materi kegiatan RKP tahun 2021. Kalau ini sudah fix Bapak Ibu, maka bisa menjadi RKP diundangkan oleh Bapak Ibu Sekdes, RKP tahun 2021. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak terhenti di sini, usulan-usulan RKP tahun 2021 ini perlu disinkronisasi dengan visi misi kabupaten, dengan form yang sudah kita sebar. Sesuai form yang tahun kemarin, ada form isian desa, checklist visi misi sesuai dengan visi misi kabupaten. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo langsung. Mungkin sangat banyak sekali tidak bisa kita tampilkan, tapi form-formnya sudah kita sebar dan menjadi guidance Bapak Ibu kecamatan maupun desa untuk menjadi bekal di des kecamatan nanti. Dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ketika nanti pembekalan di setiap kecamatan mulai besok Kamis. Terima kasih. Baik, kami buka sesi tanya jawab, mulai dari Kecamatan Kebonsari. Kebonsari, kalau nggak ada pertanyaan cukup melambaikan tangan saja. Kebonsari, monggo kami silakan. Kebonsari, sampun menyerah, terus kemudian Geger, halo. Geger, halo. Oke, siap. Dolopo. Dolopo. Dolopo lanjut, terus dagangan. Halo, dagangan. Oke, lanjut. Ungu. Ungu. Siap. Kare. Kare, halo. Kare keluar. Saradan. Saradan ada pertanyaan. Saradan, Pilang Kenceng. Pilang Kenceng nggak ada. Pejayan. Pejayan, ada pertanyaan? Pejayan, ada pertanyaan? Lanjut, Pejayan, Wono Asri. Wono Asri ada pertanyaan? Wono Asri. Wono Asri nggak ada. Balirjo, halo. Ada pertanyaan Pak? Balirjo, Sawahan. Sawahan pas. Madiun. Madiun, ada pertanyaan? Wah, ngomongin yang warung ini. Madiun ada pertanyaan, boten? Ada lanjut. Oh, nggih. Madiun, terus kemudian Diwan. Ada pertanyaan? Bu Novi? Oke. Jadi kan sebelum masuk ke sesi teman-teman Pemdes,
kami jelaskan lagi untuk Kecamatan Madiun tadi, mohon izin kami ralat jawaban saya tadi bahwa kapan sih RAP rinci itu harus dibuat. Jadi ngeten, ketika usulan itu sudah akan verifikasi pada usulan dengan kategori layak. Jadi pada usulan kategori layak itu seluruhnya wajib dibuat RAP rinci. Jadi kalau jawaban saya tadi setelah perankingan, ini kami ralat bahwa RAP rinci itu dibuat sebelum dilakukan perankingnya. Pada kegiatan dengan kategori layak itu nanti dibuat RAP rinci. Dikandung maksud saat proses perankingan nanti itu sudah bisa kita perkirakan biayanya sehingga diurut mulai ranking 1 sampai ranking akhir. Estimasi APBDes kita, besaran anggaran kita berapa itu nanti bisa kita ketahui. Oke. Baik teman-teman yang saya hormati, lebih lanjut untuk kegiatan nanti akan dilakukan penjelasan secara virtual oleh teman-teman Pemdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami jelaskan, fokus dari Pemdes akan memberikan tips dan trik untuk melakukan evaluasi RAPBDes. Tapi sebelumnya sebelum masuk ke evaluasi RAPBDes, saya akan menjawab pertanyaan dari kalau nggak salah Seradan ya tadi ya. Mas Joko tadi tanya kepastian dana desa tahun depan seperti apa. Jadi saya akan menjawab berdasarkan regulasi ya. Jadi kita supaya tahu regulasinya itu nomor berapa, isi pasalnya apa, jadi kita yakin tidak terombang-ambing dengan segala informasi yang ada dimanapun gitu ya. Jadi saya jelaskan patokan yang pertama. Perpu nomor 1 2020. Perpu nomor 1 pasal 28 ayat 8 menyampaikan pasal 72 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa itu tidak diberlakukan. Seperti itu ya. Kita harus melihat pasal 72 ayat 2 di Undang-Undang 6. Nah, pasal 72 ayat 2 menyampaikan bagaimana dimaksud ada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Ayat 1 huruf B itu isinya adalah alokasi APBN, yaitu kalau desa, dana desa. Ya, jadi ya mengatur sumber pendanaan, fokusnya adalah untuk kegunaannya dengan dibagikan berbasis merata dan berkeadilan. Nah, untuk Perpu nomor 1 kembali lagi, setelah jenengan baca sampai bawah yang tidak berlaku itu, paling bawah ada statement dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi intinya dana desa itu dalam Perpu tidak ada kata-kata dihapus. Hanya saja penggunaannya, prioritas penggunaan itu akan lebih difokuskan mengikuti Perpu ini dalam rangka penanganan COVID. Jadi jangan khawatir, kami sudah mengkoordinasikan baik dari provinsi sampai kementerian terkait, Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu, menyampaikan bahwa kita tidak boleh membaca sepotong-sepotong. Jika dua regulasi ini dijadikan satu, prinsipnya tidak ada penghapusan sumber dana desa, tapi penggunaannya saja difokuskan sesuai dengan Perpu ini, yaitu untuk penanggulangan COVID. Jelas ya? Paham nggih? Jadi dalam proses
Permendes ini ada perubahan, sekaligus saya sampaikan bahwa tahun depan dana desa tetap ada dengan prioritas penggunaan yang pertama untuk penanggulangan COVID beserta rehabilitasi pandemi, jadi sekaligus recovery-nya. Kemudian untuk fokus bidangnya lebih ke pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud itu pemberdayaan yang fokus juga untuk merehabilitasi kondisi pasca pandemi. Jadi dari sisi perekonomian, sisi kesehatan, pendidikan, semuanya itu dari sisi bidang pemberdayaan, ya. Bukan berarti pembangunan nggak boleh, tetap bisa. Namanya prioritas itu difokuskan. Jadi fokusnya di tahun depan penanggulangan pandemi jika masih berlanjut sampai tahun depan, tapi insya Allah jangan sampai, nggih. Kemudian recovery, rehabilitasi pasca pandemi, dan pemberdayaan rehabilitasi tersebut. Itu untuk dana desa. Sudah jelas nggih? Jadi insya Allah tahun depan untuk dana desa masih tetap ada, tetapi kita tidak bisa memberikan jaminan jumlah atau nominalnya naik atau turun. Seperti itu. Lanjut, jika nanti saya ada kurang lengkapi sama teman-teman. Yang pertama, melanjutkan dari proses perencanaan. Nanti jika proses perencanaannya sudah dievaluasi dan menghasilkan produk hukum Perdes RKP, maka tahap selanjutnya untuk bisa cepat dan tepat mengevaluasi kecamatan, nanti memastikan bahwa teman-teman di desa semua bergegas untuk perancangan perencanaannya itu lengkap sampai di produk RKP-nya. Kemudian untuk menyusun RAPBDes yang paling penting dilihat adalah teman-teman desa itu harus sudah bisa menghasilkan rencana kerja anggaran dan rencana kerja kegiatan. Sama satunya lagi ada RAP. Jadi gini, kalau jenengan sudah bisa bikin RKP dan menginput di dalam Siskudes, kalau jenengan jeli, jenengan sudah menyicil anggaran. Karena apa? RKP di Siskudes sudah menghasilkan output rencana kegiatan, rencana kerja kegiatan, dan rencana kerja anggaran. Rencananya anggaran sama rencana kegiatan sudah jadi output. Semuanya masuk di laporan RKP itu. Jadi nggak usah bikin lagi. Setelah input hasilnya sudah banyak. Nah, untuk RAP-nya, tadi Pak Dewa menyampaikan karena kita ini kondisi pandemi harus bekerja lebih cepat karena kita bertarung dengan waktu. RAP-nya ditarik di belakang. Nah, jadi RAP-nya itu bukan dikerjakan di belakang. RAP-nya dikerjakan di saat kita membuat rankingan tersebut biar langsung ketahuan berapakah jumlah masing-masing kegiatannya. Untuk produk hukumnya lupa lagi ya teman-teman desa, belajar dari yang tahun kemarin. SK yang paling penting SK standar harga barang jasa dan SKTPK yang paling sering itu harus jadi dasar dulu dan harus dibikin, nggak boleh enggak. Nanti teman-teman kecamatan harus lihat itu. 2 SK itu penting sekali. Kemudian setelah berkas-berkas tadi itu sudah lengkap, dipatok untuk nanti merincikan, untuk mengestimasikan berapakah anggaran yang akan saya dapat tahun depan. Patokannya adalah anggaran setelah PAK tahun ini. Jadi PAK nanti yang kedua itu adalah anggaran termininya kita. Pakai estimasi itu karena kita masih di dalam kondisi pandemi. Jadi nanti anggaran sumber dana pakai estimasi kondisi PAK terantik ya, bulan Juni insya Allah ini. Itu kondisi terakhir dan termini kita pakai estimasi itu. Kemudian kalau sudah semua berkas tadi, rencana kerja, rencana anggaran, rincian belanja, SKTPK, kemudian SK standar harga, itu semuanya jadi berkas yang harus dijadikan bahan musyawarah desa. Musdes dengan BPD membahas
untuk menyepakati Perdes RAPBDes. Oke. Saat dengan BPD dibahas ini gimana rencana kerjanya seperti ini, rencana kegiatannya kayak gini, belanjanya dari rincian ini dibahas. Nah, kemudian dari musyawarah desa itu harus dihasilkan berita acara musyawarah desa. Berita acara musyawarah bisa dua, bisa dihasilkan tidak sepakat, bisa dihasilkan langsung sepakat karena sudah betul. Kalau belum sepakat atau tidak sepakat harus merevisi mana yang salah, kembali lagi prosesnya dari awal melengkapi berkas dan musyawarah lagi. Kalau sudah langsung sepakat, maka langsung disepakati ada berita acara kesepakatan antara BPD dengan pemerintah desa dan harus ada SK BPD-nya. Selesai sudah di situ. Untuk Perdes RAPBD selesai. Nanti tinggal menunggu SK dari Pak Bupati untuk memberikan rekomendasi keputusan untuk membuat Perdes APBDes-nya. Seperti itu. Oke. Jadi kuncinya untuk kecamatan nanti untuk penganggaran ini nggak usah terlalu ribet karena anggarannya sudah pakai patokan yang terminim. Kemudiannya juga sudah banyak yang dicicil di perencanaan. Tanggal-tanggalnya, teman-teman desa, tanggal-tanggalnya harus urut. Jangan sampai kronologis alur itu kalau sudah sesuai alur, tanggalnya kocar-kacir. Walaupun kondisi pandemi itu sebenarnya sehari pun kita bisa melaksanakan 5 kegiatan, 5 produk, tapi kalau tanggalnya juga yang urut, ya, yang masuk akal. Untuk nanti instrumen yang harus dicukupi dalam evaluasi penganggaran dan juga prioritas penggunaan APBDes, kegiatan-kegiatannya akan kami lampirkan semuanya di surat juknis, ya. Kalau di satu persatu, saya cuma bilang generalnya aja untuk apa gitu. Yang terakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin menambahi sedikit untuk tadi kan kita diminta untuk menyampaikan tips bagaimana tim evaluasi tingkat kecamatan ini melakukan evaluasi terhadap peraturan desa tentang rencana pemerintah desa atau RKP desa. Yang ingin saya sampaikan bahwa untuk memulai evaluasi kita harus paham dasar regulasi. Jadi mohon kepada kecamatan semua agar membaca semua regulasi yang terkait dengan perencanaan desa hingga regulasi tentang pengelolaan keuangan desa. Juga termasuk Permendagri 111 tahun 2014 tentang penyusunan produk hukum di desa. Jadi jenengan paham alur bagaimana desa itu menyusun produk hukum sehingga tahu kenapa kita itu sebagai tim evaluasi harus mengevaluasi produk-produk hukum yang ada di desa. Untuk RKP desa, berarti jenengan juga harus melakukan evaluasi kan. Nah, nanti hasilnya ada berita acara evaluasi, kemudian ada SK evaluasi tentang RKP desa sebelum RKP desa itu ditetapkan. Kenapa kita harus melakukan evaluasi? Karena ada amanah di peraturan bahwa peraturan desa itu ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan regulasi yang lebih tinggi. Lalu sudah sesuai dengan kepentingan umum, terutama untuk APBD desa. Jadi memang itu pentingnya untuk melaksanakan evaluasi. Saya rasa tadi yang dijelaskan juga sudah cukup jelas. Untuk instrumennya nanti akan disampaikan teman-teman DA. Ini merupakan dengan COVID ini kita
bisa dengan domain jadi. Misalkan kalau kita melihat suatu SK, contoh SK tim verifikasi, jika memang dia mendapatkan honor, maka kita harus melihat pembenaran honor. Sampai untuk tahun 2010 dibebankan pada APBDes 2019, seperti itu salah. Dan itu kemarin kita banyak untuk 2020, mohon teman-teman untuk lebih jika melihat dokumen desa. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam RKP, nomenklatur yang digunakan secara gunakan yang pada sistem keuangan. Jadi mungkin nanti jika ada pembahasan yang baru, yang lama. Nah, fokusnya tadi dijelaskan bahwa untuk 2021 memang lebih mengarah pada penanggulangan COVID 2019 plus pasca rehabilitasi pasca COVID. Jadi nanti mungkin ada seperti yang kita tahu ada desa apa kemarin ya? Tangguh pangan. Ya, mungkin jadi mungkin mulai atau pada masyarakat untuk pakan ternak dan sebagainya mungkin nanti penjelasan lebih lanjut terutama untuk perencanaan karena ada perencanaan dan juga saya untuk produk hukum desa untuk penanya dari menimbang akan sampai dengan pasal-pasal atau diktum dalam SK dengan pengundangan ada yang terlewat karena produk desa itu merupakan saya bilang setelah payung untuk melaksanakan kegiatan desa sebelum ada masalah-masalah yang timbul di desa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Dewo. Tahun depan ada perubahan regulasi yang setiap nanti akan ditentukan besarannya. Mulai untuk tahun depan masih dibuat. Oh iya, untuk penghitungan penghasilan tetap dan tunjangan ini masih ada sih yang masih disusun oleh tim penyusun yang sekarang masih digodok ya. Mulainya untuk akan ada regulasi mungkin yang masih disusun untuk sekarang. Iya, nanti. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Menambahkan teman-temannya dengan adanya peraturan penetapan besaran siltap untuk tahun depan, mulai berlaku tahun depan, maka untuk nanti penentuan honor di dalam APBDes itu harus tetap mengacu pada azas kewajaran kepatuhan. Maksudnya gini, fasilitap ini sudah banyak masukan dari teman wilayah untuk diterapkan. Kami berusaha memulai siltap juga dilakukan di daerah kita. Untuk tunjangan, insya Allah tidak akan diatur atau dipatok. Tetapi untuk standar honor, insentif, dan lain sebagainya, yang nanti berdampak pada kesejahteraan, tolong juga jangan jangan di markup di situ. Jadi harus tetap pada azas kewajaran dan kepatuhan. Ada tambahan lagi? Oke, standar harga barang maupun untuk jasa. Tahun lalu sudah banyak hikmah kita belajar dari evaluasi, banyak sekali yang copy paste untuk SK dan jasa. Baik itu untuk pembelajaran kita semuanya tuh sudah mulai dirancangkan sekarang. Standar harga itu setiap daerah
wilayah desa itu berbeda. Jadi jangan disamaratakan. Kalau memang harga yang daerah desanya mungkin di daerah tinggi lebih mahal, ya sudah enggak apa-apa, memang harganya lebih tinggi. Yang di daerah kota lebih murah ya enggak apa-apa. Jadi jangan samaratakan, oke? Ya, secara prinsip semua produk hukum copy paste itu tidak masalah selama kita semuanya paham substansinya dan kita sesuaikan dengan kondisi desanya masing-masing, okay? Banyak evaluasi, banyak hikmah yang kita ambil dari tahun lalu, gitu, okay? Monggo Pak Dewa kembali ke moderator. Baik, teman-teman yang saya hormati, beberapa informasi dari teman-teman Pemdes sudah disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, nanti kami mulai dulu seperti tadi dari Kecamatan Kebonsari. Monggo kami persilakan. Kecamatan Kebonsari, ada pertanyaan? Bonsari? Bonsari? Sampun nggih, lewat Bonsari? Geger? Kecamatan Geger? Kecamatan Geger ada pertanyaan? Kecamatan Geger ada pertanyaan mboten? Kecamatan Geger mboten wonten, Dolopo? Halo Dolopo, ada pertanyaan? Mboten wonten, Dagangan? Kecamatan Dagangan? 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 Wungu Pak Sugeng ada pertanyaan? Kare? Kare, halo, Kare? Kare nggak ada. Marang? Marang? Lanjut, G. Gemarang, Pilang Kencang? Halo, Pilang Kencang? Pilang Kencang ada pertanyaan? Pilang Kencang nggak ada. Mejayan? Mejayan, Wonoasri, Balirjo, Pak Fatokah ada pertanyaan? Madiun, Sawahan, Madiun enggak? Cek Pak Madiun, Pak. Monggo, nggih Mas, monggo. Cek Madiun, Pak. Silakan, monggo Mas. Ini Madiun silakan. Terkait Musdus, kemarin kan disampaikan bahwa Musdus itu harus ada 5 bidang usulan. Ngapunten Pak, misal 4 bidang pun Pak, karena kalau bidang 1, bidang lintahan itu kok rasanya nggak mungkin kalau itu muncul di Musdus. Saya kira nggak mungkin masyarakat bukan masalah data tunjangan, masalah bagaimana kalau monggo lanjut Madiun. Halo Madiun. Monggo. Halo Pak. Waduh. Mohon maaf. Cek Pak. Halo. Ya Mas. Belum masuk atau Pak tadi? Ampun, putus. Pertanyaannya itu Jadi prinsip penjenengan tadi kan ditanyakan Pak Dewo untuk Musdus apakah harus 5 bidang? Karena bidang pemerintahan itu tidak mungkin diusulkan melalui dusun. Jadi ngaten, tidak seluruhnya bidang pemerintahan itu usulannya ada di tingkat desa. Contoh misalkan ada keusulan kenaikan kalau RT itu untuk RT itu kan bisa untuk dari dusun juga, ngaten nggih.
Jadi makanya di Musdus itu bidangnya juga 5. Ngaten nggih. Sampun nggih Madiun nggih, nanti kita diskusikan lagi. Baik, setelah Madiun Sawahan. Ada pertanyaan Sawahan? Sawahan lanjut nggih, jiwa akhir. Sampun? Enggak ada. Nggih, baik teman-teman yang saya hormati, itu beberapa informasi atau tip dan trik yang bisa kita sampaikan kepada penjenengan. Sebelum kami akhiri, kepada teman-teman kecamatan, juga teman-teman desa yang hadir, sekali lagi kami informasikan untuk melakukan cek dan recek status IDM, status IDM masing-masing dicek lagi. Karena ini ada beberapa desa yang kami temukan ada penurunan. Status IDM-nya mohon dicek kembali sebelum nanti kita. Karena ada beberapa kecamatan yang terjadi penurunan. Nanti mohon ditindaklanjuti. Baik Ibu Bapak yang kami hormati serta teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan tugas dengan baik dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita tetap semuanya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.